Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Kiai Haji Abbas Abdul Jamil, pejuang kemerdekaan dari Cirebon. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji Abbas Abdul Jamil merupakan nama yang tidak asing bagi masyarakat yang pernah mengenal sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di wilayah Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang tercatat dalam berbagai sumber, Kiai Haji Abbas Abdul Jamil dikenal sebagai seorang ulama, sekaligus pejuang yang melawan kekuasaan kolonial Belanda, melalui perjuangan fisik maupun spiritual. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Kiai Haji Abbas Abdul Jamil membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh pasukan bersenjata, tetapi juga oleh para tokoh agama dan pemimpin masyarakat melalui pendekatan dakwah, pendidikan, dan aksi sipil. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah Cirebon menjadi salah satu titik kuat dominasi kolonial. Namun, perlawanan terus dilakukan tanpa henti. Kiai Haji Abbas Abdul Jamil tampil sebagai pemimpin berani, konsisten dan penuh semangat kebangsaan yang tinggi. Penolakan terhadap kebijakan pemerintah kolonial yang menindas rakyat menjadi wujud nyata perjuangannya dalam membela masyarakat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji Abbas Abdul Jamil memimpin dan menggerakkan masyarakat Cirebon untuk tidak tunduk terhadap kekuasaan asing. Selain itu, hubungan yang dijalin antara Kiai Haji Abbas Abdul Jamil dan tokoh-tokoh pejuang lain, serta keterlibatannya dalam kelompok pergerakan nasional, menunjukkan komitmen dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara menyeluruh. Peran Kiai Haji Abbas Abdul Jamil menjadi sangat penting sebagai pemimpin perjuangan rakyat di wilayah pesisir utara Provinsi Jawa Barat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sebagai seorang ulama dan pemimpin komunitas, Kiai Haji Abbas Abdul Jamil memiliki pengaruh sosial yang besar di kalangan masyarakat. Keberanian dalam menyuarakan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial menjadikan sosok Kiai Haji Abbas Abdul Jamil sebagai panutan. Kekuatan masyarakat disatukan melalui pendekatan sosial dan spiritual. Pesan-pesan perjuangan dan semangat kebangsaan disampaikan melalui pengajian dan kegiatan keagamaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam masyarakat yang mengalami penindasan dan kesenjangan sosial, kehadiran tokoh seperti Kiai Haji Abbas Abdul Jamil memberikan harapan dan arah perjuangan gerakan rakyat yang dipelopori oleh Kiai Haji Abbas Abdul Jamil menjadikan perjuangan kemerdekaan tidak hanya menjadi milik kaum terpelajar, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sebagai bagian dari tradisi pesantren dan nilai-nilai keislaman di wilayah Cirebon, Kiai Haji Abbas Abdul Jamil menjadikan ajaran Islam sebagai dasar perjuangan. Penjajahan didefinisikan sebagai bentuk kezaliman yang wajib ditolak dan memperjuangkan kemerdekaan dijelaskan sebagai bagian dari jihad di jalan Allah. Pendekatan budaya lokal serta penggunaan bahasa yang dimengerti masyarakat membuat ajaran dan perjuangan Kiai Haji Abbas Abdul Jamil mudah diterima serta membumi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ceramah syair dan karya tulis, Kiai Haji Abbas Abdul Jamil menyampaikan ajaran Islam yang membebaskan umat dari penindasan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji Abbas Abdul Jamil merupakan contoh nyata dari semangat nasionalisme lokal yang kuat. Meskipun perjuangan dimulai dari Cirebon, semangat yang diperjuangkan adalah untuk kemerdekaan seluruh wilayah Indonesia. Perjuangan tidak hanya terbatas pada kepentingan lokal, tetapi juga tergabung dalam perjuangan nasional. Dalam perspektif nasionalisme Indonesia, tokoh lokal seperti Kiai Haji Abbas Abdul Jamil memiliki peran penting dalam menopang fondasi perjuangan kemerdekaan dari akar rumput.
Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa meskipun belum dikenal secara luas di tingkat nasional, jasa dan perjuangan Kiai Haji Abbas Abdul Djamil tetap dikenang oleh masyarakat Cirebon. Nama Kiai Haji Abbas Abdul Djamil menjadi simbol keberanian dan keteguhan dalam mempertahankan martabat bangsa. Sosok ini juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai tanah air, menjaga nilai-nilai keagamaan dan memperjuangkan keadilan sosial. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa banyak kalangan masyarakat dan sejarawan yang menilai bahwa Kiai Haji Abbas Abdul Djamil layak diusulkan sebagai pahlawan nasional karena kontribusi besar dalam menentang kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan. Perjuangan yang dilakukan oleh Kiai Haji Abbas Abdul Djamil menunjukkan bahwa tokoh-tokoh dari daerah pun memiliki kontribusi penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa hingga saat ini, Kiai Haji Abbas Abdul Djamil belum diangkat secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Meskipun memiliki peran besar dalam perjuangan di wilayah Cirebon dan sekitarnya, pengusulan pernah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Namun kemungkinan dokumen pendukung, bukti tertulis perjuangan dan kajian akademik belum sepenuhnya lengkap, atau belum memenuhi seluruh persyaratan formal. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa prosedur pengangkatan pahlawan nasional membutuhkan langkah administratif. Antara lain, pengusulan oleh pemerintah daerah, verifikasi oleh tim sejarawan dan akademisi, rekomendasi dari Kementerian Sosial serta keputusan akhir dari Presiden Republik Indonesia. Meskipun masyarakat dan lingkungan pesantren telah lama mengakui jasa-jasa Kiai Haji Abbas Abdul Djamil, keberadaan dokumen resmi dan bukti akademik yang lengkap masih menjadi tantangan. Tidak banyak arsip kolonial atau surat kabar Belanda yang menyebut nama Kiai Haji Abbas Abdul Djamil secara eksplisit. Dan sebagian besar data perjuangan bersifat lisan atau tersimpan di lingkungan pesantren. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam kajian sejarah akademik, keterbatasan sumber primer seperti itu dapat memperlambat proses verifikasi dan penetapan gelar pahlawan nasional. Peran besar Kiai Haji Abbas Abdul Djamil di wilayah Cirebon, termasuk pembentukan Laskar Asyibal pasukan santri, belum banyak diketahui di tingkat nasional. Pemerintah pusat cenderung lebih cepat menetapkan tokoh-tokoh dengan peran berskala nasional, atau yang keterlibatannya tercatat dalam peristiwa besar. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa padahal perjuangan lokal juga sangat penting dan menjadi dasar kekuatan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Setiap tahun jumlah tokoh yang diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional dari berbagai daerah bisa mencapai puluhan bahkan ratusan. Namun hanya sekitar 5 hingga 10 tokoh yang biasanya disetujui pemerintah setiap tahun. Berdasarkan pertimbangan representasi wilayah, bidang perjuangan dan nilai kebangsaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa gelar pahlawan nasional tidak hanya bergantung pada sejarah, tetapi juga pada dukungan aktif dari masyarakat, akademisi dan media massa. Upaya yang dibutuhkan mencakup penyelenggaraan seminar nasional tentang perjuangan Kiai Haji Abbas Abdul Djamil, penerbitan buku sejarah atau biografi resmi, peliputan media nasional serta dukungan dari tokoh-tokoh nasional. Ketidakterpenuhan persyaratan administratif bukanlah hambatan permanen. Dengan adanya dukungan serius dari pemerintah daerah, pesantren, sejarawan dan masyarakat umum, nama Kiai Haji Abbas Abdul Djamil tetap memiliki peluang besar untuk mendapatkan pengakuan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat.
Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.